Baiklah, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Baiklah, Dewan Juri Terhormat, kami di sini berdiri sebagai tim pemerintah penutup akan membawa perdebatan ini dengan berbeda, di mana pada fase pembuka tim pemerintah pembuka dengan tim oposisi pembuka itu membawa perdebatan hanya pada sisi pencari pekerjaan saja. Ketika mosi ini ditetapkan ataupun tidak akan ditetapkan, apa yang akan dirasakan dan apa dampak bagi para pencari pekerjaan. Sementara kami akan membawa eksklusivitas dari tim kami adalah kami akan membawa debat ini dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang para pencipta lapangan pekerjaan dan para pencari pekerjaan. Tujuan kami adalah untuk menerapkan mosi ini dari sisi pencari pekerjaan itu. Kami menginginkan agar mereka mendapatkan persaingan dalam rangka mendapatkan pekerjaan itu, agar mereka mendapatkan persaingan yang adil, tidak ada keuntungan yang benar-benar sangat terlihat bagi para spesialis dibandingkan para generalis. Dan bagi para pencipta lapangan pekerjaan itu, kami menginginkan agar mereka mendapatkan para pekerja yang benar-benar berkualitas dan memiliki skill set yang dibutuhkan sesuai dengan job desk dan kriteria dari perusahaan ataupun para pencipta lapangan pekerjaan itu sendiri. Karena pada akhirnya para pencipta lapangan pekerjaan ini dan para perusahaan ini tidak peduli apakah para pencari pekerjaan ini memiliki spesialisasi ataupun tidak, karena pekerja yang akan diterima itu pada akhirnya adalah mereka yang dapat bertahan di lapangan pekerjaan ataupun perusahaan, dan mereka yang memiliki skill set dan kemampuan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, dan dapat beradaptasi dengan budaya kerja dari tempat kerja tersebut. Dan jadi pada akhirnya para pencari pekerjaan itu apakah ia memiliki spesialisasi ataupun tidak, itu tidak terlalu dipedulikan oleh para pencipta lapangan pekerjaan. Yang terpenting adalah mereka yang benar-benar memiliki kemampuan ataupun tidak. Oke. Sebelum masuk ke ranah argumentasi izinkan saya untuk membantah beberapa poin argumen dari pihak oposisi pembuka. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa glorifikasi spesialis tidak menghilangkan generalis. Ini akan saya jawab dengan poin argumen pertama saya. Dan mereka mengatakan bahwa kuliah juga terdapat untuk mendapatkan gelar spesialisasi itu di beberapa pekerjaan itu mengharuskan para pencari pekerjaan itu untuk menempuh jenjang pendidikan tertentu. Salah satu jalannya adalah dengan perkuliahan di jurusan tertentu. Tapi pada kenyataannya, kebanyakan para mahasiswa ini kenyataannya mereka kuliah hanya atas dasar paksaan orang tuanya saja, sehingga ketika mereka lulus mereka tidak mendapatkan kemampuan yang mumpuni karena mereka hanya dari paksaan orang tuanya saja ketika menjalankan perkuliahan. Maka untuk mengatasi masalah ini, mereka dapat mendapatkan pelajaran lain dengan bidang yang benar-benar mereka cocok, benar-benar mereka ingin mereka kuasai dari program magang. Mengapa magang ini tetap tidak menguntungkan para pencari pekerjaan? Karena pada akhirnya program magang ini tidak dapat diakui untuk mendapatkan spesialisasi dari suatu pekerjaan. Dari magang itu tidak akan didapatkan suatu gelar ataupun suatu spesialisasi, dan pada akhirnya walaupun mahasiswa itu mengikuti magang, ia tetap tidak akan dapat diuntungkan dalam ketika akan mencari pekerjaan. Oke, masuk ke ranah argumentasi saya yang pertama, di mana dampak buruk yang akan dirasakan dari glorifikasi spesialisasi ini akan kami bawakan secara eksklusif dari sisi pencipta lapangan pekerjaan dan para pencari pekerjaan. Dari sisi para pencipta lapangan pekerjaan, ketika adanya glorifikasi karir spesialisasi ini akan menyebabkan proses penerimaan pekerjaan itu melihat spesialisasi pekerja terlebih dahulu. Buktinya apa? Ketika proses penerimaan pekerja itu tahap pertamanya adalah screening CV. Apa yang dilihat sih dari CV seorang pelamar pekerja? Yang dilihat tentunya adalah gelarnya, jenjang pendidikan yang ditempuh dan lain sebagainya, dan ini hanya akan didapatkan dan hanya akan menguntungkan bagi mereka para spesialis yang memiliki gelar-gelar tertentu. Bagaimana ini bisa adil bagi mereka yang tidak memiliki gelar, bagi mereka generalis yang tentunya belum tentu skill mereka di bawah para spesialis. Ketika mereka di tahap pertama saja itu screening CV, ketika mereka tidak memiliki gelar-gelar tertentu dan jenjang pendidikannya tidak sesuai dengan kriterianya, mereka sudah kalah karena dari awal mereka sudah kalah di proses pertama itu screening CV karena mereka tidak memiliki gelar. Oke.
Apa buktinya? Kita lihat saja pada dunia industri kreatif, adanya freelancer dan expert di bidang itu, seperti di bidang fotografi, videografi, dan desain grafis. Oke, para freelancer kebanyakan adalah mereka-mereka yang berasal dari jurusan yang berbeda, tidak berasal dari jurusan fotografi, tidak berasal dari jurusan videografi. Namun mereka memiliki skill yang mumpuni untuk dapat mengoperasikan kamera, sehingga mereka dapat dipercaya orang-orang untuk menyewa mereka, menggunakan jasa mereka di bidang fotografi ataupun videografi ataupun desain grafis. Namun pada akhirnya mereka tetap hanya akan menjadi freelancer. Mengapa? Karena ketika mereka akan melamar suatu pekerjaan yang dilihat oleh para pencipta lapangan pekerjaan ini, tahap pertamanya adalah tahap screening CV. Mereka sudah kalah di tahap awal, dan bagaimana mereka mungkin akan bersaing di tahap selanjutnya ketika mereka saja sudah kalah di tahap awal. Ketika mereka dari jurusan biologi, namun mereka memiliki keahlian, memiliki skill di fotografi, dan mereka menjadi freelancer fotografi, dan pada akhirnya mereka tidak dapat melanjutkan melamar secara menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan di fotografi. Oke, masuk ke argumentasi yang kedua. Glorifikasi karir spesialisasi membuat orang berlomba-lomba mengejar karir spesialisasi demi kemungkinan diterimanya di suatu pekerjaan itu lebih besar. Seperti yang disebutkan oleh tim Ogi, tidak semua orang memiliki privilege. Jadi setiap orang akan mengeluarkan banyak dana, waktu, dan usaha untuk mendapatkan spesialisasi tersebut. Dan ketika mereka sudah lulus, ketika mereka diterima pekerjaan, mereka akan berusaha secepat mungkin untuk dapat mengembalikan dana yang telah mereka keluarkan, usaha yang telah mereka keluarkan secepatnya. Mengapa ini buruk bagi perusahaan, bagi para pencipta lapangan pekerjaan, dan mengapa ini buruk bagi pekerja itu sendiri? Yang pertama, ini buruk bagi perusahaan karena orientasi pekerja yang bekerja di bawah mereka itu adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan ini akan mengarah kepada korupsi. Bisa kita lihat bahwa banyaknya kasus korupsi di banyak negara, seperti di Indonesia adanya kasus korupsi di perusahaan tertentu seperti Jiwasraya dan BUMN lainnya, dan ini juga buruk bagi para pekerja karena mindset mereka, pola pikir mereka dari awal sudah salah, yaitu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan ini akan membawa pada budaya kerja yang tidak sehat. Dengan ini kami bangga sebagai tim pemerintah penutup. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, glorifikasi karir spesialis akan membatasi gerak atau kesempatan dari mereka yang tidak memiliki gelar atau sertifikasi di bidang tertentu untuk memiliki jenjang karir yang mereka sebenarnya mampu atau ingin lakukan. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk kepada ranah bantahan saya, yang pertama saya akan menyampaikan kekurangan dari tim pemerintah pembuka, yang mana mereka hanya fokus kepada kebutuhan dari kebutuhan dari spesialisasi ini bersifat dinamis, dan mereka hanya fokus kepada membahas dari satu sisi saja, sedangkan kami sudah membahasnya dari dua sudut pandang yang terhormat. Dan kenapa kami lebih baik dari tim oposisi? Karena kami dapat menjelaskan dampak buruk dari glorifikasi ini karir spesialis ini secara lugas dan jelas. Kemudian masuk kepada poin bantahan saya yang pertama, itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh tim oposisi mengatakan bahwa gelar spesialis penting untuk membedakan kemampuan seorang. Dewan juri yang terhormat, ini sangatlah buruk dikarenakan ya ini akan membedakan orang yang memiliki banyak skill tapi tidak memiliki gelar di bidang spesialis tertentu, tidak terabaikan atau tidak pada kesempatan untuk menduduki posisi tersebut. Seperti contohnya dalam kasus terburuknya dari suatu rumah sakit, misalnya terjadi para administrator rumah sakit atau direktur rumah sakit tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai administrator rumah sakit dikarenakan misalnya karena sakit parah atau karena dia kecelakaan dan sebagainya. Nah, di mana dalam kasus ini dibutuhkan yang namanya pengganti yang dengan waktu yang cepat. Nah, orang yang dapat itu tidak mungkin dicari penggantinya dari luar yang harus berasal dari spesialisasi manajemen rumah sakit ini. Tentu yang dapat kita ambil adalah dari kalangan yang ada di rumah sakit. Nah, jika adanya
mengglorifikasi karir spesialis ini, tentu dokter yang mana dia dipandang hanya sebagai orang yang menyembuhkan, spesialisasinya menyembuhkan orang sakit, menyebabkan ia tidak mampu untuk melanjutkan jenjang karirnya sebagai direktur rumah sakit dikarenakan tidak ada kepercayaan kepada dia, padahal sebenarnya dia mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena seperti yang kita mungkin dia sudah bekerja dalam waktu cukup lama, sehingga dia mengetahui segala beluk-beluk dari rumah sakit tersebut, sehingga ia mampu menjalankan tugas tersebut. Dewan Juri Thomas sangat disayangkan apabila hal ini terabaikan Dewan Juri Thomas. Kemudian dalam kasus kedua adalah seperti dalam kasus permasalahan dosen, di mana dosen saat ini spesialisasinya harus minimal S2 Dewan Juri Thomas, sedangkan di Maslu juga membutuhkan dosen yang berasal dari kalangan praktisi Dewan Juri yang terhormat. Nah, dalam kasus ini seperti para dosen itu tidak dosen yang berasal dari kalangan praktisi itu hanya menjadi dosen undangan yang memasuki 1-2 kelas saja, sehingga tidak ada kesempatan untuk mahasiswa mendapatkan dosen yang berasal dari kalangan praktisi yang memiliki pengalaman di bidangnya Dewan Juri yang terhormat. Nah, dosen yang masuk di sini dari praktisi di sini adalah mereka yang memiliki banyak pengalaman, namun tidak sedang sibuk dengan bisnisnya lagi di Dewan Juri. Kemudian masuk kepada bantahan selanjutnya, yaitu mereka mengatakan bahwasannya spesialis penting untuk mempercayai informasi. Di sini yang patut kami pertanyakan adalah informasi seperti apa yang mereka maksud Dewan Juri. Jika bicara tentang media massa, kita memahami bahwasanya di media massa ada kode etik, ada sistem perekrutan dan seleksi. Nah, Dewan Juri yang tomat nanti di dalam hal ini, kalaupun yang direkrut adalah mereka yang berasal dari luar bidang spesialisasi jurnalistik, kalaupun orang ini katakan ia berasal dari jurusan lain seperti jurusan hukum, ekonomi, politik dan sebagainya, jika ia mampu di bidang jurnalistik tersebut, kenapa tidak Dewan Juri Thomas ini tidak apa yang dikhawatirkan oleh tim oposisi itu tidak akan terjadi di Dewan Juri Thomas. Kemudian ketiga mengatakan bahwa pekerjaan yang generalis akan tetap ada di Dewan. Namun ini tetap saja Dewan Juri Thomas akan mengurangi peluang untuk orang yang dari golongan generalis untuk mendapatkan suatu pekerjaan di bidang lain, teman. Karena orang tidak akan percaya lagi, pemberi kerja tidak akan percaya lagi pada mereka, ataupun masyarakat juga tidak akan percaya lagi kepada mereka yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki gelar spesialis tertentu, karena sudah dijelaskan oleh penjara pertama saya tadi, yang dilihat ketika menuju kerja adalah di screening dulu CV-nya di Dewan Juri. Kemudian lanjut kepada bantahan keempat mengenai sosial media, mengenai masalah problematika orang yang tidak mereka mengatakan masalah problematika orang yang tidak memiliki spesialisasi dalam pemberitaan untuk menyebarkan berita yang kurang akurat dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak perlu diperdebatkan, dibicarakan secara panjang oleh tim oposisi Dewan Juri, karena saya ketahui bahwasanya berita benar yang berada di sosial media ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hindarkan. Namun kita mesti ketahui Dewan Juri pada saat ini bahkan masyarakat sudah cukup cerdas untuk memfilter informasi, kalaupun mereka tidak dapat menentukan informasi ini benar atau buruk, mereka dapat memvalidasi tersebut dari akun resmi dan sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk kepada poin bantahan selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwasanya keahlian di bidang, kita bisa mendapatkan keahlian bidang tertentu ketika kita sudah bekerja dan mendapatkan pengalaman di suatu tempat tersebut. Itulah sebabnya Dewan Juri kami sangat menyesalkan adanya glorifikasi ini, karena sulit untuk para mereka yang tidak memiliki gelar atau spesialisasi bidang tersebut untuk masuk ke bidang tersebut, karena tidak memiliki gelar spesialisasi. Sedangkan apabila mereka tidak ada glorifikasi ini, maka mereka yang berada di luar spesialisasi tersebut dapat memanfaatkan peluang untuk bekerja di suatu kerajaan. Karena seperti kita tahu cuma banyak jurusan yang contohnya mereka tidak bisa, yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, namun di sisi lain mereka memiliki kemampuan di bidang lain Dewan Juri, sehingga dengan adanya kualifikasi ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan di Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat yang perlu kita perhatikan juga dalam hal ini juga adalah saya akan memberikan komparasi bagaimana glorifikasi dari karir spesialis ini sangatlah buruk dengan yang terhormat, karena adanya glorifikasi akan menyebabkan akan adanya
akan memasakkan orang dengan spesialisasi tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga menggeser orang-orang yang memiliki latar belakang bidang yang berbeda namun memiliki kemampuan Dewan Juri Mas. Sedangkan tidak ada glorifikasi ini, semua orang memiliki kesempatannya sama walaupun dia tidak memiliki gelar, walaupun dia tidak memiliki sertifikasi dan kesempatan, di mana nanti para pemberi kerja itu akan lebih mempertimbangkan kepada kemampuannya, di mana ketika dia melakukan kerja yang dinilai adalah yang dites adalah langsung kepada kompetensi yang dimilikinya, bukan berdasarkan dari pengalaman, bukan berdasar dari daftar gelar dan sebagainya. Sehingga dengan ini kami menyimpulkan bahwasanya ini sangat-sangat menyesali glorifikasi kader spesialis ini. Kami bangga menjadi tim pemerintah penutup. Sekian, terima kasih.